Yo yo yo, bersama saya Andri dan selamat datang di Yangko Channel. Ini adalah TP-Link Archer AX10, sebuah router Wi-Fi 6 terbaru dari TP-Link. Seperti apa penampakan dan keandalannya? Let's go! Dalam paket penjualan akan kita jumpai router Archer AX10, kemudian ada adaptor, kabel UTP, buku panduan penggunaan, dan buku garansi. TP-Link router Archer AX10 ini memiliki desain yang sangat futuristik banget. Lihat saja, bentuknya persegi panjang dengan aksen menyerupai huruf X di bagian atasnya. Dan terdapat tulisan TP-Link di bagian tengahnya. Untuk material yang digunakan adalah material plastik yang solid dan untuk warnanya adalah warna hitam dope. Sedangkan untuk ukiran yang berbentuk X, warnanya adalah hitam glossy. Dengan desain yang menawan seperti ini, sangat cocok banget untuk ditempatkan di mana saja. Ya, kelihatan orang juga nggak masalah, tetap bagus bro. TP-Link router Archer AX10 dibekali dengan LED indikator di bagian depan, meliputi indikator power, indikator Wi-Fi 2,4 GHz, indikator Wi-Fi 5 GHz, indikator internet, indikator LAN, dan indikator WPS. Sedangkan untuk bagian belakangnya ada port power, lalu switch on off, port 1, 4 port LAN, tombol WPS, dan tombol reset. TP-Link router Archer AX10 telah dibekali dengan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6 dan telah dual band, di mana pada frekuensi 5 GHz memiliki kemampuan transfer data maksimum hingga 1201 Mbps. Dan frekuensi 2,4 GHz-nya up hingga 300 Mbps. Untuk menambah daya jangkauan Wi-Fi dalam menyebarkan sinyalnya, router Archer AX10 ini juga dibekali dengan 4 buah antena yang sudah mengadopsi teknologi High Power FEM yang membuat keempat antenanya lebih powerful dalam memancarkan sinyal. Kemudian ada teknologi beamforming, adalah teknologi lain yang dapat meningkatkan Wi-Fi 6 untuk meraih kecepatan yang lebih tinggi. Daripada menyiarkan data ke semua arah, router akan mendeteksi lokasi perangkat yang meminta data dan mentransmisikan arus data yang lebih terlokalisir ke arah device tersebut. Untuk menjamin keandalan kinerja dari TP-Link Archer AX10, ini dibekali dengan prosesor triple core 1,5 GHz. Untuk LAN-nya sudah menggunakan gigabit LAN yang memiliki kecepatan transfer data hingga 1 Gbps. Lalu ada lagi teknologi OFDMA, singkatan dari Orthogonal Frequency Division Multiple Access, atau lebih simpelnya memungkinkan mentransmisikan data uplink dan downlink secara bersamaan sehingga akan berdampak pada rendahnya latensi dan respon jaringan. Ini berguna banget untuk mengurai kepadatan bandwidth jaringan. TP-Link Archer AX10 ini dapat dioperasikan dua fungsi. Yang pertama sebagai router, di mana pada mode ini memungkinkan banyak pengguna untuk berbagai koneksi internet WAN, dan yang kedua sebagai access point. Nah, pada mode ini adalah mengubah internet kabel menjadi Wi-Fi. Lalu ada beberapa fitur yang tertanam pada TP-Link Archer AX10 yang dapat disetting melalui dashboard setting maupun melalui aplikasi TP-Link Tether. Ya, TP-Link Archer AX10 ini sudah bisa disetting melalui smartphone melalui aplikasi TP-Link Tether yang tersedia di Play Store maupun App Store. Nah, untuk fitur-fiturnya yang dapat kalian nikmati meliputi yang pertama, Smart Connect. Nah, kalau menu ini diaktifkan, maka secara otomatis TP-Link Archer AX10 Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz akan memiliki nama SSID dan password yang sama. Dan secara otomatis pula router TP-Link Archer AX10 ini akan menentukan frekuensi yang terbaik buat device kamu. Jadi nggak perlu harus manual koneksi milih 2,4 GHz atau 5 GHz. Sudah dipilihin yang terbaik ya. Keren kan? Yang kedua ada One Mesh. Fungsi ini hanya berguna ketika kamu punya extender Wi-Fi TP-Link yang sudah support One Mesh juga ya. Fungsinya sederhana, yaitu membuat nama Wi-Fi router akan menjadi sama dengan nama Wi-Fi yang dihasilkan dari extender Wi-Fi. Jadi ketika kamu pindah tempat nggak perlu manual pindah jaringan Wi-Fi, karena namanya sama. Sederhana tapi berguna kan? Ketiga, QoS atau Quality of Service.
Nah, menu ini fungsinya adalah untuk memberikan prioritas untuk device tertentu. Jadi nantinya device yang sudah didaftarkan ke QoS akan paling diprioritaskan dalam hal kecepatan maupun yang lainnya. Keempat, parental control. Menu ini dibuat untuk membatasi akses internet, meliputi akses website yang boleh dan tidak boleh diakses, kapan internet bisa diakses dan kapan tidak, dan melimit waktu penggunaan. Berguna banget buat keluarga, apalagi buat anak-anak kita agar lebih bijak menggunakan internet. Kelima, Guest Network. Nah, di sini memungkinkan kamu untuk membuat WiFi untuk khusus tamu. Nggak lucu kan kalau orang lain bisa akses jaringan lokalmu. Nah, ini fungsinya Guest Network, biar nggak bisa akses ke jaringan lokal. Keenam, LED Control. Kalau LED indikator berasa mengganggu buat kamu, kamu bisa matiin tuh lewat menu ini. Yang ketujuh, Reboot Schedule. Nah, buat kalian yang pengen selalu fresh nih routernya, wajib pakai menu ini. Fungsinya, kamu bisa jadwalin tuh router Acer AX10 untuk restart. Dengan begini, routermu akan selalu fresh, tanpa harus restart manual. Capek manual, mending Matic bro, hehehe. Nah, itu tadi beberapa fitur dari router Acer AX10. Sekarang waktunya untuk tes ketangguhannya alias kekuatan dan kestabilan sinyalnya. Pertama, router ini seperti biasa saya letakkan di lantai bawah, dan kantor saya memiliki 2 lantai, dengan ukuran bangunan total 400 meter persegi. Dan dalam pengujian kali ini saya uji di WiFi 2,4 GHz dan menggunakan software WiFi Signal dan Speedtest. Pertama, ke ruangan servis terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan kekuatan sinyal sebesar 72–83%. Kemudian kita tes menggunakan Speedtest dan mendapatkan kecepatan download sebesar 33,6 Mbps. Dan untuk kecepatan uploadnya mendapatkan sebesar 13,1 Mbps. Masih cukup bagus. Lanjut lagi ke ruangan servis bagian dalam. Di sini mendapatkan kekuatan sinyal sebesar 82%. Dan kita tes lagi menggunakan Speedtest dan didapatkan kecepatan downloadnya sebesar 31 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 12,6 Mbps. Lagi-lagi masih cukup bagus. Lanjut lagi ke ruangan meeting dan kekuatan sinyalnya sebesar 88% dan kita tes lagi dengan Speedtest dan mendapatkan kecepatan downloadnya sebesar 35 Mbps. Dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 10,1 Mbps. Next ke ruangan display ini dan didapatkan sinyalnya sebesar 85–89%. Tes lagi menggunakan Speedtest dan untuk kecepatan downloadnya mencapai 38,5 Mbps. Sedangkan untuk kecepatan uploadnya adalah 15,2 Mbps. Dan sekarang di bagian ini routernya berada di sini ya. Di sini tentu sinyalnya bagus, yaitu 99–100%. Dan kita tes dengan Speedtest lagi dan mendapatkan kecepatan downloadnya adalah sebesar 24,7 Mbps dan kecepatan uploadnya adalah sebesar 13 Mbps. Beralih ke gudang tengah, di sini didapatkan kekuatan sinyalnya adalah 81%. Tes lagi menggunakan Speedtest, kita dapatkan kecepatan downloadnya adalah sebesar 38,2 Mbps. Dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 15,2 Mbps. Lanjut lagi ke gudang bagian utara. Kita dapatkan sinyal adalah 28–32% saja. Lalu tes lagi dengan Speedtest, untuk kecepatan downloadnya adalah 30,3 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 7,84 Mbps. Lanjut ke gudang bagian dalam. Di sini didapatkan kekuatan sinyal adalah 60%. Tes lagi dengan Speedtest, didapatkan kecepatan downloadnya adalah 33,1 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah 13,5 Mbps. Lanjut ke gudang atas bagian utara. Di sini didapatkan hanya 10–16% sinyalnya. Kita tes menggunakan Speedtest lagi, didapatkan kecepatan downloadnya adalah sebesar 9,69 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah 0,20 Mbps. Sekarang ke gudang bagian selatan. Di sini untuk sinyalnya hanya dapat 20%. Uji lagi menggunakan Speedtest dan dapat kecepatan downloadnya sebesar 13,7 Mbps
Dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 9,58 Mbps. Next lagi ke ruangan tengah atas. Di sini dapat sinyal sebesar 84%. Kita uji lagi dengan speed test dan untuk kecepatan downloadnya adalah sebesar 33,8 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 14,6 Mbps. Lanjut ke ruangan admin. Di sini dapat sinyal adalah 52%. Tes lagi dengan speed test dan kecepatan downloadnya adalah 31,6 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 13,4 Mbps. Yuk lanjut lagi ke kamar ini. Ini didapatkan sinyalnya sebesar 68%. Kita uji lagi dengan speed test dan kecepatan downloadnya adalah sebesar 32,9 Mbps. Sedangkan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 4,46 Mbps. Lanjut lagi ke ruangan kurma. Di sini sinyalnya sebesar 36%. Tes lagi menggunakan speed test dan didapatkan kecepatan downloadnya adalah sebesar 11,4 Mbps. Dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 1,56 Mbps. Kemudian yang terakhir di ruangan batik travel. Di sini dapat sinyal 32%. Tes lagi menggunakan speed test, didapatkan kecepatan downloadnya sebesar 7,03 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya adalah sebesar 2,44 Mbps. Cukup panjang kan pengujiannya? So, ke kesimpulan. Ini adalah salah satu router yang saya sukai. Sebagai catatan, ketika pengujian, router TP-Link ini sedang terkoneksi di banyak device. Ada 17 via Wi-Fi dan beberapa lainnya via LAN. Kalau kamu mempunyai sebuah kantor yang membutuhkan kestabilan dan kekuatan Wi-Fi yang tangguh dengan harga yang bersahabat, router Acer AX10 ini saya sangat rekomendasikan. Saya Andre, terima kasih.